Bersama gua Ariel Peter Pan dan inilah alur cerita film Renjian Zoe de Ye. Selamat menonton dan mendengarkan. Setelah melihat Fu Yao terbaring tidur, King Huai merasa menyesal karena sebelumnya telah membentaknya. Ia pun berniat akan memperbaiki boneka yang sempat ia rusakkan. Pagi harinya, layaknya seorang kekasih, Fu Yao menyiapkan makanan dan minuman untuk diberikan kepada King Huai. Saat itu, ia membawakan seekor ikan putih untuk disajikan kepada wanita iblis tersebut. Di sini, Fu Yao juga merasakan sebuah kebahagiaan setelah melihat King Huai telah memperbaiki boneka kesayangannya. Selain itu, ia juga merasa senang karena keadaan King Huai mulai membaik. Kemudian King Huai meminta kepada Fu Yao untuk mencarikan rumput embun. Rumput tersebut dipercaya sebagai obat untuk kesembuhan King Huai. Baru kali ini, Fu Yao mendengar nama rumput tersebut. King Huai pun menggambarkan secara rinci ciri-ciri rumput tersebut melalui sebuah kertas. Bentuknya seperti ulat besar dan memiliki setangkai bunga di atasnya. Sepertinya, Fu Yao pernah melihat rumput tersebut di sebuah bukit yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Ia pun dengan cepat mendatangi ke TKP. Di sini Fu Yao berhasil menemukan rumput yang dimaksud. Namun ia dikejutkan dengan suara teriakan seorang wanita yang sedang menjerit meminta tolong. Ya, dia adalah Huan. Dirinya berteriak sejadi-jadinya sembari mengatakan ada seorang perampok yang ingin menyetubuhinya. Lantas saja membuat rasa kemanusiaan Fu Yao bergetar ingin menolongnya. Ternyata Huan hanya berpura-pura saja. Dirinya sengaja melakukan hal ini agar penduduk sekitar menghampirinya. Ya, Huan adalah seorang iblis rubah. Saat ini dirinya mulai kelaparan dan ingin memangsa Fu Yao. Sial, di saat suasana sangat genting, aura kekuatan Fu Yao tak kunjung berfungsi. Sambil menunggu kekuatannya kembali lagi, Fu Yao mengajak Huan berdiskusi manja. Bahkan ia bersedia menyerahkan lehernya untuk digigit Huan. Sesaat hampir tergigit, sedangkan kekuatannya belum juga hadir, Fu Yao mencari cara dengan mengatakan bahwa di sebelah selatan segerombolan penduduk menuju ke arah sini. Mendengar itu, Huan sangat senang dan ia melepaskan Fu Yao karena ia yakin akan mendapatkan banyak mangsa lagi. Hal ini dijadikan Fu Yao untuk lari menyelamatkan diri. Huan pun akhirnya sadar bahwa Fu Yao telah membohonginya dan langsung mengejarnya. Di sini kekuatannya masih belum juga muncul ke dalam tubuhnya. Beberapa kali Fu Yao mencoba dan terus mencoba. Atas ulahnya seperti itu, Huan semakin marah kepada Fu Yao. Ia pun kembali mengejarnya. Di sini, Fu Yao sempat menutupi pandangannya dengan secarik kertas, sehingga Huan kehilangan kendali dan Fu Yao akhirnya terus lari berharap dirinya akan selamat. Sial, mungkin itu kata yang pas untuk Fu Yao. Dirinya malah terjatuh ke sebuah jurang. Scene kemudian berpindah, tepatnya di rumah Fu Yao. Sudah beberapa jam, King Huai menunggu kedatangan Fu Yao. Namun tak juga kunjung datang. Hal ini membuat King Huai mulai merasakan lapar. Dirinya pun melihat seekor ayam dan berencana ingin menyantapnya. Meski sebelumnya, Fu Yao telah memperingatkan, jangan sesekali mengganggu apalagi memangsa hewan kesayangan Fu Yao. King Huai hanya menghiraukannya. Ia pun mengejar ayam tersebut. Rupanya, ayam milik Fu Yao ini sangatlah lincah juga licin. King Huai tak berhasil mendapatkannya. Ia pun akhirnya berniat ingin mencari Fu Yao ke dalam hutan. Alhamdulillah, nyawa Fu Yao masih bisa terselamatkan. Karena di bawah sana ada sebuah pohon tumbang yang ia pegang. Nah, di sini Huan seakan menjadi pemenang. Dirinya berjanji akan menyelamatkan Fu Yao, asalkan rela memberikan sedikit darah di lehernya. Basa-basi Huan dijadikan Fu Yao untuk terus merayap naik ke atas.
内息紊乱，该死，痛死！ Dan berhasil, Fuyao telah berhasil mendekap Huan. Disinilah kekuatan Fuyao telah kembali, bahkan dirinya tak bisa lagi mengontrol emosinya. 你是消失。 可算上来了。 Aura tubuhnya mengeluarkan cahaya kuning. Bahkan saking seremnya, benda-benda di sekitar hancur atas teriakannya yang begitu dahsyat. Hal ini membuat Huan sangat takut. Bahkan atas teriakannya itu menyebabkan ular iblis terbangun dari tidurnya. 你怎么了？ Huan sempat pingsan, kemudian ia terbangun kembali setelah melihat Fuyao mengamuk. Saat ini, Fuyao tak bisa lagi mengontrol tubuhnya. Dengan beringas, Fuyao menghancurkan benda yang ada di hadapannya. Huan saat itu ingin dibunuhnya. Lalu, tangannya ia hantamkan ke arah Huan. Kekacauan ini juga telah sampai ke telinga dua orang misterius yang masih memancing ikan, Tuan Bai khususnya. Dirinya merasakan aura yang begitu dahsyat telah keluar. Fuyao, matanya berwarna merah, menandakan bahwa dia bukanlah Fuyao yang seperti kita kenal. Apapun yang ada di hadapannya ia hancurkan. Kekuatannya saat ini 10 kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Pohon-pohon ia hantam satu persatu. Kini, nyawa Huan sepertinya tak ada lagi harapan untuk selamat. Fuyao telah melepaskan sebuah pukulannya. Alhamdulillah, saat itulah King Huai datang lalu menangkap tangannya menggunakan cambuknya. Hal ini membuat Fuyao marah. King Huai ia hempaskan ke batang pohon dan sambil menerkamnya. 这样下去，他肯定暴毙了。喂，不认识我的。 King Huai yang melihat Fuyao seperti ini, jika dibiarkan auranya semakin meningkat dan bisa mengakibatkan kematian baginya. Akhirnya, ia memutuskan menyerang Fuyao. Hanya sekali serang menggunakan benda tajam. Hal tersebut sudah mampu membuat Fuyao jatuh terbaring. 不管了，试试吧。 King Huai juga melihat Huan. Ya, pada dasarnya, derajat Huan berada di bawah dibandingkan King Huai, sehingga ia bersujud kepadanya. 在此，我 Atau bahasa kasarnya, Huan adalah budaknya King Huai. King Huai kemudian memerintahkan Huan untuk membangunkan Fuyao. Dengan cepat, Huan mengangkat Fuyao dan... Ceret, nungguin ya. Fuyao akhirnya kembali sadar, keadaannya kembali normal seperti sedia kala. Mereka bertiga pun melanjutkan perjalanan menuju pulang. Nah, saat di jalan, tiba-tiba seekor ular putih muncul. 我快饿死了。好好， Ular ini adalah iblis, sekaligus paman dari King Huai. Namun keadaan ular tersebut masih berada di luar kendali. Menurut King Huai, karena setiap ular yang berganti sisik akan kehilangan kesadaran. Mereka pun memutuskan untuk lari menyelamatkan diri dari kejaran ular tersebut. Kembali ke tempat dua orang misterius, Chen Sheng mendapatkan sebuah kekuatan dari seekor ikan, di mana ikan tersebut mampu berubah jadi sebilah pedang. Kembali ke tempat Fuyao, mereka bertiga rupanya terjebak di jalan yang buntu. Mau tidak mau, Fuyao harus meladani ular tersebut. Fuyao berjanji akan melindungi King Huai juga Huan. Dengan pertahanannya, Fuyao mampu menahan serangan ular tersebut, meski cipratan darah keluar di dalam mulutnya. Nah, saat ular tersebut kembali ingin menyerang mereka, tiba-tiba kayu suci bermunculan di hadapan mereka. Ya, benar sekali. Tuan Yanyu datang untuk menyelamatkan Fuyao juga menangkap ular tersebut. Dan film pun bersambung.